Bismillahirrahmanirrahim. Alamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fatihata ala niyatul qabul tamami kulli surah ma'mud wa ala salahi syambahiran wa batinan fiddin wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alayna wa alaykum futuhal arifin wa yufakihuna fiddin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin sumil arwahal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف في هذا الكتاب الشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني ثم إلى روح شيخنا كيدي محمد جايني بن عبد الغني سكمبل مرغولا شيخنا كيدي محمد شافي هدامي شيخنا كيدي مهاجرين الأنصار الدالي وشيخنا كيدي سبيل الرشاد بن أسمالي وشيخنا الأبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السباب Syekhna al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Saggab Anallaha al-Karim yu'li darajatihim bil jannah wa yanfuna bi ulumihim wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah tumila arwah muatil hadirin wa muati sahibil bait jami'an wa usulihim wa furu'ihim wa tumila arwah walidina wa walidikum wa muatina wa muatikum wa muatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah bi anna Allah tagashana wa tagashahum bil rahmah wal maghfirah wa yuskinuhum wal jannah bin niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun in qala qailun. Ini ya. Risalah tentang kunut nanti dibagikan sesuai pas pelajarannya aja. Nanti pas pelajaran misbah baru dibagikan risalah tentang kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu faslun in qala qailun fa'ala ma qarartum fahal ra'aitum fi kalami ahadin minal ulama'i ma yu'ayyidu hadhil mizana min hamli kalamil a'immati ala halaini wa raddihi ila syari'ati. Qulna na'am. Dzakarahu Syekhu Muhyiddin
fil futuhatil makiyati wa ghairuhu min ahlil kashfi ila akhiri maqalahul muallif. Faslun ay hada faslun, ini satu fasal. In qala qailun, jika terdapat orang yang bertanya, fa'ala ma qarartum, maka atas sesuai dengan apa yang telah engkau jelaskan, wahai Imam Sya'rani, fahal ra'aitum, maka apakah engkau melihat fi kalami ahadin minal ulama'i, pada penjelasan salah satu dari para ulama, ma yu'ayyidu hadhil mizanah, akan sesuatu yang menguatkan kitab mizan ini, min hamli kalamil a'immati, dari dorongan uraian para imam-imam, ala halaini, atas dua keadaan, maqamut tasydid wa maqamut takhfif, waraddihi ila syariati, dan berpulangnya kepada syariat dan kembalinya kepada syariat. Jika ada orang yang bertanya, apakah ada salah satu dari para ulama yang memang menjelaskan bahwa kedudukan syariat itu adalah atas dua jalan, atas dua keadaan, yaitu maqamut tasydid dan maqamut takhfif. Qulna, maka kami menjawab, na'am, ya, ada. Ada ulama-ulama yang menjelaskan tentang itu. Kullu maqalin maqal, wa kullu maqalin maqam, wa kullu maqamin rijal, wa kullu rijalin mashhad. Setiap ucapan itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh salah satu di antara para ulama yang mumpuni. Maka tiap-tiap para ulama pun memiliki kedudukan yang berbeda-beda di hadapan Allah, dan tiap-tiap kedudukan itu sesuai dengan musyahadahnya di hadapan Allah. Zakarahu Syaikhu Muhyiddini fil Futuhatil Makiyati wa ghairuhu min ahlil kashfi. Telah menyebutkan tentang itu Asy-Syaikh Muhyiddin fil Futuhatil Makiyati, dalam kitabnya Al-Futuhatul Makiyah. Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi At-Tai fi Madinatil Mauritati bil Andalusi. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi At-Tai. Ulama lebih mengenal beliau Ibnu Arabi. Kitab Futuhatul Makiyah beliau letakkan di sisi Ka'bah, di atas Ka'bah selama 40 tahun.
tidak berubah, tidak hilang, tidak hancur sedikit pun. Aslinya adalah beliau orang Andalusia. Sekarang kita mengenal Andalusia adalah Spanyol yang pernah ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin selama 800 tahun. Sampai sekarang dikenal ada Istana Hamra yang seperti pemandangannya itu bukit-bukit yang hijau seperti sorga. 800 tahun Islam menguasai Andalusia, Cordoba dan sekitarnya. Maka penyebab kehancurannya hanya satu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang menjadi penyebab kehancuran umat Islam, ya terkadang umat Islam itu sendiri. Pejabat udah sibuk sama jabatannya, orang kaya sibuk dengan kekayaannya, karyawan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga udah nggak ada lagi yang ngurusin agama. Itu penyebabnya. Yang duluan lagi Baghdad 1001 malam. Islam mercusuar di segala bidang. Kita kenal Ibnu Rushd. Eropa merubahnya menjadi Averroes. Kita kenal Ibnu Sina. Orang Eropa menggantinya dengan Avicenna. Karena ketika perang salib, kota Baghdad dikuasai. Waktu itu Islam mercusuar, maju di segala bidang, hancur. Ya, penyebabnya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang menghancurkan Islam, ya kadang-kadang umat Islam juga. Yang ngebelain Ahok kadang-kadang itu begitu. Baghdad sudah 1001 malam, kota 1001 malam. Eropa belum ditemuin orang itu, masih hutan, masih belantara. Sudahan Amerika masih ditinggalin sama suku-suku aborigin, suku-suku berkulit hitam. Islam sudah mercusuar, tapi semakin menyusut. Lantaran penyebabnya hanya satu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kalau kita lihat film James Bond tahun 80-an, itu di pom bensin ngelayanin sendiri, mereka udah dari sejak tahun 80-an. Pom bensin nuang sendiri, nyemprot sendiri. Mereka dari tahun 80-an, ATM dari tahun 80-an. Lah kita baru waya gini kenal. Berarti peradaban kita tertinggal jauh dengan peradaban orang-orang Eropa. Sama seperti peradaban saat ini orang Papua dengan peradaban Jakarta. Begitu tertinggal jauh. Orang Papua tertinggal jauh peradabannya dengan peradaban Jakarta, maka Indonesia ini pun peradabannya begitu tertinggal jauh dengan peradaban orang-orang Eropa. Wa ghairuhu min ahlil kashfi, dan selain beliau dari ulama-ulama tasawuf, ahli mukasyafah. Apa ucapan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah? Annal abda idza salaka maqamatil qaumi mutaqayyidan bimadhhabin wahidin la yara ghairahu
fala budda ayyantahiya bihi dalikal madhabu ilal ainil ladhi akhada imamuhu minha aqwalahu wa hunaka yara aqwala jami'il a'immati tagtarifu min bahrin wahidin fayanfakku anhu taqayyudu bimadhabihi daruratan wa yahkumu bitasawil madahibi kulliha fi sihhati khilafa makana ya'taqiduhu qabla dhalika. Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah beliau berkata, annal abda idza salakah maqamatil qaumi, bahwa seorang hamba apabila ia menempuh makam-makam kedudukan para ulama, maqamatil qaum ai bimakna maqamatil ulama, mutaqayyidan bimadhabin wahidin, dalam keadaan berpegang teguh dengan satu madhab saja, la yara ghaira, ia tiada memandang kepada madhab selainnya. Seumpama kepada madhab Imam Syafi'i saja atau salah satu di antaranya. Fala budda ayyantahiya bihi dalikal madhabu, maka pasti bahwa bermuara dengannya madhab itu, berpusat dengannya madhab itu, berakhir dengannya madhab itu ilal aini, kepada ainus syariah. Kata-kata al-ain, ainus syariah, asy-syari' ay Allahu wa rasuluh. Maka madhab itu pasti akan bermuara kepada ainus syariah, sumber hukum-hukum syariat, allati akhada imamuhu minha aqwalahu, yang imamnya mengambil darinya akan pendapat-pendapatnya itu. Wa hunaka, dan di sanalah yara aqwala, ia akan melihat seluruh pendapat-pendapat jami'il a'immati, seluruh para imam, tagtarifu min bahrin wahidin, terkiduk dari satu lautan. Tagtarif, terambil, terkiduk, tertuang dari satu lautan yang sama. Fayanfakku anhu taqayyudu bimadhabihi daruratan, maka terlepaslah darinya ikatan dengan madhabnya secara pasti. Daruratan ay haqiqatan, baru dia memahami bahwa ternyata seluruh madhab yang ada bersumber pada satu ainus syariah, bersumber dari satu bahrun wahidun. Wa yahkumu bitasawil madahibi kulliha fi sihhati, dan ia menghukumkan dengan persamaan madhab seluruhnya dalam kesahannya itu. Khilafa makana ya'taqiduhu qabla dalika, berbeda akan sesuatu yang adalah ia meyakininya sebelum hal itu. Ternyata madhab itu ada yang disebut dengan madhab yang munqaridah
dan ada madhab yang mundarisah. Kalau madhab yang munqaridah masih tersambung dengan ainus syariah, tetapi salurannya begitu sedikit, begitu kecil. Sedangkan madhab yang mundarisah bersumber kepada ainus syariah dan alirannya begitu besar. Maka baik madhab yang munqaridah ataupun madhab yang mundarisah, semuanya berasal dari satu sumber, ainus syariah, asyari' ay Allahu wa Rasuluh. Sehingga para ulama bersepakat bahwa yajibu alal awami an yuqallida ala ahadin minal madahibil arba'ah. Wajib buat kita orang awam untuk berpegang kepada salah satu dari madhab yang 4 itu. Li'anna kulla a'immatil madahib lahum liwa'an yaumal qiyamah. Wa qala aina muqallidi udkhulul jannata ma'i. Nanti tiap-tiap madhab itu di akhirat punya bendera dan manggil-manggil, mana yang dahulu bermadhab kepada saya, mari masuk surga bersama-sama. Itu keuntungannya orang yang bermadhab. Qala Syekhu Muhyiddin, berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, wa naziru ma qulnahu, dan perbandingan apa yang telah kami mengemukakannya, al-qawlu bitafdilir rusuli ba'dihim ala ba'din bil ijtihadi ay bil yaqini. Maka perbandingan dari apa yang telah kami ungkapkan, makulnahu, apa yang kami kemukakan, al-qawlu bitafdilir rusuli, pendapat dengan memuliakan rasul-rasul, ba'dihim ala ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lain, bil ijtihadi, dengan keyakinan bahwa mungkin sebagian orang membandingkan kemuliaan Nabi dan Rasul antara yang satu dengan yang lain. Oh, muliaan Nabi Allah Musa dibanding dengan Nabi Allah Sulaiman, karena beliau termasuk di antara ulul azmi yang digelari Rasul yang mendapatkan predikat mulia di hadapan Allah. Nah, sebagian orang pun begitu, ataupun semuanya melihat keutamaan, kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh para nabi, seluruh para rasul yang lain. Nah, ketika kita berpendapat seperti itu, summa idza wasala ila syuhudi hadratil wahyi allati akhadu minha ahkama syara'i'ihim, infakka anhu tafdilu bil ijtihadi wasara la yufarriqu baina ahadin min rusulihi illa min haituma kasyafallahu ta'ala lahu anhu bihukmil yaqini lafzanni. Thumma idza wasala ila syuhudi hadratil wahyi, lalu
apabila ia telah sampai kepada menyaksikan hadrat wahyu, bahwa semua wahyu yang datang kepada para nabi, yang datang kepada para rasul adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati akhadu minha, yang mereka mengambil darinya ahkama syara'i'ihim, akan hukum-hukum syariat-syariat mereka. Infakka anhu tafdilu bil ijtihadi, maka terlepas dari sisinya pengagungan secara yakin. Infakka anhu tafdil, maka tidak ada lagi kemuliaan-kemuliaan, tidak ada lagi keutamaan-keutamaan kalau mereka menyaksikan semua para nabi, semua para rasul bermuara, berpusat, mengambil hukumnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi melihat nabinya, bukan lagi melihat rasulnya, tapi melihat kepada Allah. Begitu pula dengan madhab, bukan lagi melihat madhab Imam Syafi'inya, Imam Hanafinya, Imam Hambalinya, Imam Malikinya, tetapi mereka melihat kepada ainus syariah, yaitu sumber hukum-hukum syariat yang bermuara pada Allah dan Rasulullah. Begitu kata Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Wasara la yufarriqu baina ahadin min rusulihi, sehingga menjadikan ia tidak membeda-bedakan antara satupun dari para rasul-rasul, illa min haitsuma kasyafallahu ta'ala lahu anhu bihukmil yaqini la zanni, kecuali dari sekira-kira yang Allah Ta'ala membukakan baginya dengan hukum keyakinan, bukan hukum zon, dugaan saja. Ada zon, ada syak, ada waham. Kalau banyakkan yakinnya, ragunya sedikit, itu namanya zonnun. Kalau yakinnya dengan keraguannya imbang, itu namanya syakkun. Kalau antara ragunya lebih banyak, yakinnya sedikit, itu namanya wahmun. Itu tingkatan hati. Dan di hati itu ada yang disebut dengan basirah, lalu ada yang disebut dengan dhamir, lalu ada yang disebut dengan fuad, lalu ada yang disebut dengan sir, lalu ada yang disebut dengan latifah, mainan hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana pahala, mana dosa, mana ibadah, mana maksiat. Yang membedakan itu adalah basirah yang ada di hati kita. Setelah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, tingkatan hati yang kedua adalah dhamir, if'al la taf'al, yang nyuruh, yang larang. Ini baik nih, kerjain. Itu kerjaannya dhamir. Ini nggak baik nih, tinggalin. Itu kerjaannya si dhamir tuh. Sehingga tingkatan hati yang ketiga adalah fuad. Fuadun maka dabal fuadu ma ro'a. Fuad tuh nggak pernah bohong. Atau yang kita kenal dengan nurani. Nurani itu tidak akan bisa bohong. Kalau kita habis berbuat dosa,
maka nurani itu, fuad itu membuat hati nggak nyaman. Al-ithmu mahaka fi nafsik. Sehingga dosa itu adalah yang membuat hati kita nggak nyaman, karena si fuad merontak itu. Maka dabal fuadu maro'a, fuad itu tidak pernah bohong dari apa yang ia saksikan. Kalau manusia sudah mampu membedakan mana baik mana buruk, lalu ia melakukan salah satu dari keduanya, maka fuad yang menjadi hakim pada diri seorang manusia. Kalau bahasanya, kamu habis berbuat baik, kalau habis ngaji cakep, kita dijempolin sama fuad. Jadi bawaannya tenang, adem. Tapi kalau habis berbuat dosa, fuad ngomelin kita, hati jadi nggak nyaman. Nanti kalau ketahuan orang, kamu bagaimana? Kalau nanti aib kamu dibuka, itu bagaimana? Sehingga inna nuhsabu bil khairi lasna minhum wa inna nuhsabu bil khairi li'anna allaha yasturu uyubana. Kita di masyarakat dipandang baik bukan karena kebaikan kita. Kita di masyarakat dipandang baik semata-mata karena Allah yang nutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, bini kita juga ogah deket-deket sama kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu aib kita, yang maha tahu kekurangan kita, yang maha tahu dosa-dosa kita, tetapi nggak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Ada lagi yang begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada nazirul muqallidi idza tala'a 'alal 'ainil lati akhadal a'immatul mujtahiduna madahibahum minha. Fahada nadhirul muqallidi, maka inilah perbandingannya para muqallid agar dia paham. Idza tala'ah 'alal aini, apabila ia telah memahami atas ainus syariah allati akhadal a'immatul mujtahiduna madahibahum minha, yang telah mengambilnya oleh para a'immah al-mujtahidun akan madhab-madhab mereka darinya, dari ainus syariah. Wa kadzalika mimma yu'ayyidu hadhil mizana qaulu Syekh Badruddin Az-Zarkashi fi akhir kitabil qawaidi lahu fil fiqh. Maka pendapat yang sama seperti itu dari sesuatu yang akan menguatkan kitab mizan ini adalah ucapan Syekh Badruddin Az-Zarkashi. Ini punya kitab usul fiqih namanya Al-Bahrul Muhit, 4 jilid. Kitab tentang usul fiqih. Semua kitab-kitab yang menceritakan usulul fiqih itu bermuara pada kitab Al-Bahrul Muhit karangan Syekh Al-Imam Zarkashi tentang usul fiqih. Udah punya kali 4 jilid itu. Di salah satu di antara kitab umdah dalam kajian usul fiqih adalah Al-Bahrul Muhit li Syekh Al-Imam Zarkashi.
fi akhiri kitabil qawaidi lahu fil fiqhi. Pada akhir kitab Al-Qawaid karangan beliau tentang ilmu fiqih, beliau katakan, i'lam waffaqakallahu li ta'atihi. Tawilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian untuk mentaatinya. Annal akhda birru khasi wal azaimi, bahwa mengambil dengan ar-rukhsah maqamut takhfif wal azaimi, dan azimah ai maqamut tasydid fi mahalli kullin minhuma matlubun, pada tempat tiap-tiap salah satu dari keduanya adalah sebuah tuntutan. Matlubun ai labudda minhu. Imam Zarkasi salah seorang di antara ulama yang tidak pernah tangannya itu melepas dari tasbih. Ketika ditanya kemana-mana bawa tasbih, beliau berkata, syai'un wasaltuhu ilallahi ma taraktu, sesuatu yang dengan sebabnya aku sampai kepada Allah, nggak bakal saya tinggalin. Karena beliau juga menisbahkan ucapan ini kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, mujtahid mutlak, tapi nggak pernah meninggalkan ngajarin Iqra. Kalau bahasa sekarang alif-alifan, ini mujtahid mutlak, masih ngajarin Iqra, masih ngajarin alif-alifan. Maka beliau berkata, syai'un wasaltuhu bihi ilallahi ma taraktu, sesuatu yang sudah menyampaikan aku dengannya kepada Allah, nggak bakal saya tinggalin. Jadi jangan macem-macem yang ngajarin Iqra itu. Gara-gara dia itu orang bisa segalanya. Kira-kira bisa baca kitab gak kalau nggak kenal Iqra? Jadi jangan sembarangin orang yang ngajar Iqra. Imam Malik aja ngajar Iqra. Syai'un wasaltu bihi ilallahi ma taraktu, apapun yang sudah menyebabkan aku sampai kepada Allah, sampai kapanpun tidak akan aku tinggalkan. Gara-gara saya ngajar Iqra, saya sampai wusul kepada Allah. Gara-gara saya buat tasbih, saya bisa wusul kepada Allah. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Tinggal dan bagaimana kita mau istiqamah. At-ta'thir ma'at takrir. Karena at-ta'thir, suatu dampak yang membawa athar buat kehidupan kita, itu akan semakin jelas, akan semakin berkah jika sudah ada at-takrir. Apa itu? Istiqomah. Itulah ucapan Qutbul Aqtab Sultanul Auliya Al-Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbul Aqtab Sultanul Auliya Al-Syekh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Qutbul Aqtab Sultanul Auliya Al-Syekh Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Qutbul Aqtab Sultanul Auliya Al-Syekh Al-Imam Abul Hasan Asyadili. 4 Sultanul Auliya. Waktu masa sahabat, bumi dikuatkan dengan arba'atul khulafa'ir rasyidin. Itu jadi paku-paku 4. Setelah beliau tidak ada, maka paku-pakunya diarahkan kepada 4 madhab yang ada, yaitu Al-Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bumi bergoyang-goyang, maka ditambahkan lagi dengan 4 Qutbul Aqtab Sultanul Auliya, yaitu Syekh
Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Syekh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Syekh Al-Imam Ahmad Badawi, Al-Syekh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. 4. Bumi masih bergoyang-goyang juga. 40 wali abdal sampai hari kiamat, nggak bakal berkurang. Di mana dan siapa? Wallahu a'lam. Dan yang menggantikan tongkat estafet kewaliannya adalah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Li'anna nabiyya itnani fis sama'i wa itnani fil ardh. Ini pendapat Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Nabi itu yang masih hidup ada 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit Nabi Allah Idris dan Nabi Allah Isa. 2 di bumi Nabi Allah Ilyas dan Nabi Allah Khadir. Khusus Nabi Allah Ilyas ada di hutan-hutan. Khusus Nabi Allah Khadir ada di lautan. Dan yang menugaskan kewalian satu estafet kepada estafet berikutnya, wali abdal, dalam pengawasan Nabi Allah Khadir. Jadi 40 orang sampai hari kiamat, sebagai paku-paku sampai hari kiamat. Kalau ada yang meninggal 1, digantikan. Meninggal lagi 1, digantikan. Tidak akan kurang wali abdal. 40 wali sampai hari kiamat. Sehingga kita dianjurkan untuk menghormati setiap manusia. Jangan-jangan yang kita rendahin gak taunya Fa'idha qasadal mukallafu. Tanggung dikit lagi ya. Fa'idha qasadal mukallafu, maka apabila bermaksud seorang mukallaf bifa'lir rukhsati, dengan melakukan perkara yang rukhsah, qabula fadlillahi alaihi, untuk menerima karunia Allah Ta'ala atas dirinya, kana afdalah, maka adalah hal itu lebih baik. Kalau dia mau mengambil rukhsah, itu lebih baik. Kama asyara ilaihi hadithu innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sebagaimana telah mengisyaratkan kepadanya sebuah hadis, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, antu'ta rukhasuhu, bahwa didatangkan rukhsahnya, kama yuhibbu antu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah menyukai bahwa didatangi azaimahnya. Perkara yang maqamut takhfif dia kerjakan, lalu yang maqamut tasydid juga dia kerjakan. Kalau Allah mencintai seorang manusia yang melakukan ibadah ala maqamit tasydid, ya Allah juga suka kepada manusia yang melakukan ibadah ala maqamit takhfif. Tsumma qala fa'idha tabata hadal aslu indaka ya akhi wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, diucapkan banyak terima kasih. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini memang rada panjang, belum selesai pasalnya. Namun kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Barangkali masih kurang jelas, ayo dipersilakan Ustaz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita yang sama-sama kita cintai,
jamaah sekalian, saya ingin bertanya mengenai yaitu yang telah dijelaskan mengenai fuad. Fuad itu selalu tidak pernah berbohong. Bagaimana saat-saat ini atau bagaimana caranya kita untuk berkata yang benar padahal itu bohong? Contohnya sebagaimana yang sama-sama kita sudah mendengarkan bahwa siapa orang yang menyembunyikan kejelekan seseorang, niscaya nanti kejelekannya disembunyikan oleh Allah. Jadi itu artinya kalau yang sekarang disebutnya hoax ya. Oleh karena itu contohnya seperti istri kita jelek, lalu kita bilang istri kita adalah orang yang paling cakep sedunia. Itu kan bohong, hoax ya. Hoax ya. Ya, jadi ini kalau hati itu mengatakan istri saya jelek, tapi dengan maksud-maksud tertentu kita berbohong. Nah, bohong yang semacam ini apa disunatkan, apa boleh, apa termasuk hoax ya? Dalam hal ini tentunya sejauh mana bagi kita yang boleh kita bohongi dan yang dilarang keras untuk kita bohongi, seperti menyembunyikan kata-kata orang yang jelek. Nanti di hadapan Allah dia juga akan disembunyikan kesalahannya atau kejelekannya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sebuah kitab yang membicarakan tentang babul munakahat, karena fikih itu ada fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul munakahat, fiqhul jinayat, wa fiqhul siyasat. Maka 5 kajian fikih ini melahirkan beribu-ribu kitab para ulama salafun salih dari 5 kajian ini. Maka diantaranya ada kitab yang membicarakan tentang pernikahan, yaitu Qurratul Uyun. Dalam syarahnya ada sebuah hikayat fi zamanil madhi. Di zaman terdahulu ada seorang laki-laki yang tampan menikahi seorang perempuan yang cantik luar biasa. Alkisah sependeknya aja, ketika ini perempuan yang cantik sudah menikah dengan si laki-laki yang tampan ini, dia sedang masak, maka terjadi kebakaran sehingga wajah cantiknya itu berubah menjadi wajah yang buruk. Tetapi sepanjang menjalani rumah tangganya, si suami tetap dalam keadaan harmonis bersama istrinya. Dengan cara apa? Ia pura-pura membutakan matanya. Jadi padahal gak buta, dia pura-pura aja buta. Tujuannya adalah agar si istri ini meyakini bahwa keburukan wajahnya tidak pernah dilihat oleh suaminya. Dan ini diketahui sampai si istri meninggal dunia, demi saking cintanya. Itu yang disebut dengan man satara aiba akhihi fid dunya
satarahullahu aibahu fid dunya wal akhirah. Ya, kalau kita berbohong demi untuk menutupi aib orang, maka termasuk di antara bohong yang dibolehkan dan diperkenankan. Karena memang ada beberapa bohong yang dibolehkan. Seumpama ada niat-niat orang yang ingin berbuat jahat, lalu dia tutupi dengan kebohongan, itu dibenarkan. Ataupun bohongnya seorang suami ataupun bohongnya seorang istri kepada pasangannya masing-masing dengan tujuan untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau secara hukum fikih, bakhor, ada yang tahu bakhor? Salah satu di antara batalnya seorang dalam urusan pernikahan apabila di mulutnya seorang perempuan itu ada bakhor, yaitu bau yang luar biasa dah. Mulutnya bau busuk. Mulutnya itu mengeluarkan, kalau dia napas baunya bau yang gak sedap. Itu bakhor. Maka secara hukum fikih ini si istri boleh dipulangin. Secara hukum fikih, sebagaimana laki-laki boleh dipulangin kalau kemaluannya itu kagak bangun. Tetapi jika ada tasamuh, apa itu lapang dada, dia tutupi bakhornya istri itu, berarti salah satu di antara man satara aiba akhihi fid dunya satarahullahu aibahud dunya wal akhirah. Jadi ada beberapa bohong yang memang diperkenankan dan berpahala. Nah, ada dalam kitab Aunul Ma'bud juz yang keempat halaman 114, Aunul Ma'bud Bisyarhi Sunani Abi Dawud, ada sebuah riwayat yang sahih, yushikul umamu antada'iya alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala qailun hal min qillati nahnu yawma idin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idin kathir walakinnakum guta'un ka guta'is sail wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabata minkum wala yakdifanna fi qulubikumul wahna. Qala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yushikul umamu antada'iya alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya di mana kalian umat Islam akan dikeroyok oleh seluruh orang kafir, seperti laksana hidangan di meja makan, diambil dari segala arah. Kayak waktu prasmanan, orang kan ngambil dari mana aja itu di meja makan. Dan kalau pengen nandain yang kondangan amplop gedean sama amplop kecilan, ketahuan dari cara nyendok makannya. Orang kalau kondangan 100.000 nyendoknya gagah bener. Kalau dibolehin nambah, dia nambah itu. Orang dipikir gua kondangan 100.000, nyendoknya gagah. Tapi kalau yang kondangan goceng, kondangan ceban, nyendok nasinya juga tangak tengok gitu. Hati Fuad lagi tuh kena. Fuad gak bisa bohong. Fuad bisa tahu. Nyendok nasi dia malu.
Tapi nggak ke situ kita tujuannya, nggak ke situ, nggak ke situ. Itu laksana. Kata sahabat, hal min qillati nahnu yauma idin ya Rasulullah. Itu penyebabnya apakah jumlah kami sedikit? Bal antum yauma idin katsir. Justru jumlah kalian itu mayoritas. Jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Seperti keadaan gunung-gunung buih yang ada di lautan nggak punya kekuatan. Apa penyebabnya? Wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Lantaran Allah mencabut di hati musuh kalian rasa takut kepada kalian. Musuh-musuh umat Islam udah nggak punya rasa takut kepada umat Islam. Padahal dulu kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahr. Kita nih umat Islam ditolong oleh Allah dengan ar-ru'bu. Apa itu? Rasa gentar di hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Itu di zaman sahabat. Kalau mau perang, itu musuh udah pada ketakutan duluan. Kenapa? Karena umat Islam berperang waktu itu bukan nyari menang, tapi nyari mati. Mati syahid. Orang kalau perang nyari mati, lah asal-asalan udah. Nyari mati. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Dan ketika di zaman Sayyiduna Umar ibn Khattab, beliau perang nggak pernah menang. Akhirnya bermunajat kepada Allah, berjumpa, bermimpi dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam mimpinya, wahai Umar, lantaran tentaramu yang akan berperang sudah meninggalkan dan menyia-nyiakan sunnahku. Apa itu? Siwak. Nggak ada satupun di antara tentaramu yang megang siwak, nyepelein, ngerendahin sunnahku. Makanya perang nggak pernah menang. Gara-gara siwak. Kalau di zaman sahabat, lihat, meninggalkan sunnah saja itu sudah mendapatkan bencana yang luar biasa. Kalau zaman sekarang itu sudah mungkin kewajaran, karena banyak di antara umat Islam yang meninggalkan kewajiban. Yang sunnah saja seperti itu bencananya, bagaimana lagi kalau umat Islam adalah meninggalkan sebuah kewajiban. Akhirnya sebelum perang Sayyidina Umar wajibin tentara megang siwak. Semua megang siwak. Ketika berbaris-baris saf tentara musuh dan tentara umat Islam, tentara kafir, tentara musuh umat Islam, melihat umat Islam pada bersiwak, gentar hatinya. Waduh, umat Islam Romani udah gahar-gahar bener itu, kayu dimakanin, bubar dia, udah ketakutan dulu. Itu gara-gara sunnah itu. Nah, di zaman ini apa yang menjadi isyarah wal bisyarah min akhbaril mughayyabah min Rasulillah, wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Musuh kalian udah gak ada rasa takutnya kepada kalian umat Islam. Umat Islam galak-galak mau apa, kasih duit juga anteng, begitu. Lalu yang kedua, wala yakdifanna fi qulubikumul wahna. Sedangkan di hati kalian umat Islam banyak terhinggapi penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Wahan itu apa ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia
takut mati. Arti takut mati nggak mau ngambil resiko, nggak mau ngambil resiko. Udah, sing penting sesok mangan, nggak mau mikirin yang lain. Sing penting sesok mangan. Ya wis, entek. Sing penting marek. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kita juga bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pemimpin gubernur yang muslim, yang membela kepentingan kaum muslimin, yang sayang kepada kaum muslimin, yang memperhatikan kaum muslimin, sehingga membawa negara kita, bangsa kita kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bihi salafuna salih bisirri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al sultanana sultanal muslimin. Allahumma ij'al sultanana sultanal muttaqin. Allahumma ij'al sultanana sultanan nasirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadalal Islam wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rabbal alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada guru yang telah memberikan jawaban. Mudah-mudahan puas semuanya dan bisa bermanfaat buat kita. Dan perlu diingat, besok pada tanggal 15 jangan lupa ini ya, kalau